Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya rabbana ala ni'matil iman. Nahmaduka ya rabbana ala ni'matil islam. Nahmaduka ya rabbana ala ni'matil Qur'an. Nahmaduka Allahumma ya rabbana ala ni'matil ukhuwah. Nahmaduka Allahumma ya rabbana ala ni'matis sihhah. Nahmaduka ya rabbana ala ni'matil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan musilatan qailaha ilal jannah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi wa man da'a bi da'watihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ya rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa anta maulaha. Allahumma ya rabbana barik lana fi hayatina kulliha ya rabbal alamin. Lalu para guru, para masyayikh, sesepuh, para asatidzah, ustadzah, hujjaj, Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Al-Mahmur, yang semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya hati-hati kita makmur dengan iman yang bersemayam di dalamnya, sehingga kita mampu untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita semuanya. Apa kabar semuanya jemaah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pede semuanya di akhir pekan. Pada kesempatan ini, di tengah mungkin lelah sepekan bekerja, yang akan masuk lagi bekerja besok, baik itu fisik, pikiran dan seterusnya, bersama keluarga, bersama anak, bersama tetangga, lingkungan dan seterusnya, maka di sela-sela itu kita membutuhkan kekuatan kembali untuk merefresh semangat kita, dan itu adalah jalsah imaniyah, duduk sejenak dalam iman seperti ini. Dan kita butuh senantiasa untuk merefresh atau untuk menyegarkan, menguatkan iman kita. Kenapa demikian? Karena sungguh di akhir zaman ini berbagai fitnah mengkaru biru di hadapan kita. Fitnah di akhir zaman itu apa saja sih? Sesungguhnya banyak fitnah di akhir zaman. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka tema kita pada kesempatan ini adalah fungsi iman dalam menghadapi fitnah di akhir zaman. Memang kita sudah berada di akhir zaman. Ya jelas kita berada di akhir, karena Rasulullah SAW dalam sebuah asar pernah sampaikan, baini wa bainas sa'ah kahataini. Jadi antara aku dengan kiamat itu seperti ini. Jadi posisinya dekat. Maka di antara min asyratis sa'ah adalah bi'tsatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda kiamat adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setelah Rasul tidak ada nabi dan rasul lagi, maka Rasulullah adalah nabi, atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul akhir zaman, tidak ada rasul lagi setelahnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dan apa sih itu fitnah? Dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu bisa memiliki makna ujian atau cobaan.
Misalnya alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira kala mereka mengatakan aku beriman kemudian tidak diuji, tidak diberikan cobaan? Jadi fitnah itu bisa memiliki makna ujian atau cobaan, atau ada kalanya juga memiliki makna godaan. Kalau seorang digoda oleh wanita itu fitnah, artinya godaan. Bisa memiliki makna bencana atau musibah. Bisa memiliki makna kondisi yang kacau balau. Bisa memiliki makna peperangan juga bisa. Bisa memiliki makna kekufuran. Bisa memiliki makna penyimpangan dari kebenaran. Jadi itu adalah makna-makna fitnah. Jadi sesuatu yang buruk bagi iman itu adalah memiliki makna fitnah. Jadi segala sesuatu yang menjadi ujian bagi iman seseorang itu disebut dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah dengan fitnah. Jadi bisa kesulitan, bahkan bisa kenikmatan itu juga menjadi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan aku uji kebaikan, kondisi kalian baik dan kondisi kalian buruk adalah fitnah. Jadi fitnah. Jadi segala sesuatu yang menjadi ujian bagi iman seseorang itu disebut dengan fitnah. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah, fitnah ini sesungguhnya pasti dihadapi atau dialami oleh setiap kita tanpa kecuali siapapun. Dan khususnya di akhir zaman ini fitnah itu begitu banyak. Mulai dari nanti kita diingatkan oleh Rasulullah SAW akan fitnah Dajjal. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak pernah ada fitnah yang lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Dan mungkin sekarang Dajjal Sughra sudah muncul juga yang merusak tatanan dunia ini dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, membunuh manusia seenaknya, dan yang mau mengikuti dia diselamatkan, yang nggak mengikuti dia dibantai, dan begitu. Itu perilaku Dajjal. Jangan sekalian dirahmati Allah, fungsi iman dalam menghadapi fitnah di akhir zaman ini. Apa sih fungsinya iman? Sekali lagi fitnah itu banyak. Ada kalanya Dajjal, ada kalanya wanita. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Sepeninggalku enggak ada fitnah yang lebih berbahaya pada laki-laki melebihi fitnah perempuan. Jadi laki-laki sehebat apa saja, dengan perempuan pasti hebat. Jadi perempuan ini luar biasa, kecuali perempuan yang salihah. Rasulullah sampaikan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Jadi sebaik dunia adalah keindahan, kelezatan, dan sebaik-baik keindahan, kelezatan itu adalah wanita yang salihah. Fitnah di akhir zaman apalagi masalah riba. Sampai Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah asar, makna hadis adalah bahwa akan datang suatu zaman nanti hampir seluruh umatku tidak selamat dari riba. Zaman sekarang ini fitnah apalagi pembunuhan yang luar biasa dahsyatnya, bahwa di akhir zaman nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang fitnah akhir zaman ini apa saja dan sikap kita seperti apa, karena ini hal-hal yang terkait dengan keimanan dan akidah seorang muslim. Tapi pada kesempatan ini kita lihat fungsi iman dalam menghadapi berbagai fitnah di akhir zaman. Jemaah sekalian dirahmati Allah, yang pertama adalah yusabbitul qalba indash tidadi al-fitan.
bahwa fungsi iman di akhir zaman seperti zaman kita hari ini adalah meneguhkan hati-hati kita. Kalau nggak punya iman, masya Allah, misalnya saja orang selilit pinjol, alhamdulillah mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Dan di pinjol itu ada aturan kalau selagi orangnya masih hidup dan belum membayar akan dikejar sampai mana saja kecuali orangnya itu sudah mati. Hanya kematian yang bisa membebaskan tentang pinjol. Maka banyak kemudian orang memahami ya kalau begitu lebih baik mati. Maka banyak orang yang punya kelilit pinjol kemudian bunuh diri. Kenapa? Yang nggak ada iman. Kalau kita buka apalagi silakan di browsing. Luar biasa, misalnya Asia ini tingkat bunuh diri setiap tahun itu luar biasa. Tertinggi adalah Korea Selatan, kemudian diikuti oleh Jepang, oleh China. Kalau Indonesia alhamdulillah nomor bontot ya. Jadi per tahun itu cuma 2 atau 3 Kalau Eropa, masya Allah, apalagi luar biasa. Amerika lebih dahsyat lagi. Jangan sekarang dirahmati Allah, kenapa? Iman. Dan kenapa di Indonesia relatif sangat rendah sekali? Karena iman. Meskipun sekarang ini terakhir belum kita lihat seperti apa tingkat bunuh diri disebabkan pinjol ini, yang jelas parah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka imanlah yang memberikan keteguhan hati seorang hamba dalam menghadapi berbagai macam problematika ini, dan itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat ke-27, yusabbitullahu alladziina aamanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan hati orang-orang yang beriman ini. Perhatikan, hati orang-orang yang beriman ini dalam kehidupan di dunia. Jadi nggak ada orang yang lebih hebat dari orang beriman. Silakan tengok hari ini Gaza, Allahu Akbar. Sudah nggak ada rumah yang untuk lagi dari utara sampai selatan, timur, barat. Gaza cuma se-Depok ini aja, yang lebih besar Depok ini, dan kemudian dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat semuanya sudah dijatuhin bom 10 kali lipat dari Nagasaki, Hiroshima, dan kemudian sekarang lagi diusir oleh Zionis Israel untuk pergi, dan mereka semuanya mengatakan saya rela mati di tempat ini, iskariman atau syahidah, seperti para pejuang-pejuang di negeri ini 17 Agustus ya. Masya Allah, para pejuang negeri ini luar biasa. Kalau berjuang di negeri ini, masya Allah, air itu banyak, pohon-pohonan masih banyak. Di Gaza nggak ada air, nggak ada pohon-pohonan, nggak ada apa, masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, apa yang memberikan keteguhan iman? Kalau masih semboyan Allah ma'ana, Allah bersama kami, itu yang menguatkan. Padahal kesulitan itu luar biasa, apalagi dilaporkan hari ini. Semuanya tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada makanan. Allahu Akbar. Dan seluruh pintu masuk ke sana diblokir rapat-rapat, luar biasa. Jemaah sekalian dirahmati Allah, apa yang menguatkan iman? Allahu Akbar. Dan tidak ada yang bunuh diri. Justru yang penjajah, masya Allah, penjajah tentaranya banyak yang bunuh diri. Padahal mereka menjajah tapi bunuh diri. Jemaah sekalian dirahmati Allah, begitulah Allah karuniakan pada iman kita ini meneguhkan posisi kita menghadapi apa saja. Pada akhirnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini ada yang ngatur aja di jalan. Jadi karena sudah mentok, berserah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ngadu pada Allah. Ya Allah, sudah sangat mentok kekuatan hamba ini, ya Allah. Engkau sudah mengatakan dalam firman-Mu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami sudah tidak kuat, ya Allah. Terserah Engkau, ya Allah. Nangis kemudian enak rasanya, dan tidak berpikir tentang bunuh diri atau tentang hal yang negatif. Seorang muslim, seorang mukmin luar biasa. Yusabbitullahu alladziina amanu
bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah teguhkan hati orang-orang yang beriman ini dengan imannya, dengan perkataan yang mengokohkan apa itu, karena dia memiliki kalimat la ilaha illallah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, itu yang pertama. Jadi meneguhkan posisi seorang hamba dalam menghadapi berbagai macam cobaan sedahsyat apapun, itu adalah iman. Yang kedua, iman itu yamnahul basirah lil mu'min. Fungsi iman di zaman seperti ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, satakunu fitanun katifa'il lailil mudlimi. Di akhir nanti sepeninggalku akan datang fitnah yang gelapnya fitnah ini seperti gelapnya malam yang gelap gulita. Orang sudah nggak tahu halal haram lagi. Zaman sekarang kan begitu. Halal haram emang gue pikirin kan gitu. Hidup susah, apalagi zaman sekarang. Ekonomi katanya berapa? Peningkatan 5,12 ya. Tapi pengangguran, masya Allah. Makanya yang kemarin terjadi apa itu? Rekening di yang nganggur diblokir, kemudian jadi viral itu karena nganggur diblokir, tanah nganggur diblokir, tapi nganggur diblokir nggak diurusin. Ya. Jangan sekalian dirahmati Allah, kondisi yang luar biasa. Kondisi ini sulit. Kondisi kadang orang itu tidak berpikir halal haram lagi, tidak peduli hak batil lagi. Maka kemudian orang-orang yang beriman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala basirah. Basirah itu menatap segala permasalahan dengan mata hati, dengan ilmu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu laduni, kalau bahasa orang sama. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Furqan. Ini enggak mungkin saya ambil. Ini enggak mungkin saya harus mengambilnya karena ini enggak hak saya, karena ini enggak haram kan, jadi begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala abadikan janjinya dalam surat Al-Anfal ayat ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah berikan padamu furqan, kekuatan untuk membedakan antara hak dan batil, untuk benar salah, halal dan haram, mana yang harus dibela, mana yang harus tidak diikuti, mana yang harus dipilih dan mana harus ditinggalkan. Dan subhanallah, itu hanya orang yang beriman, yang bersemayam dalam iman. Jadi iman itu masya Allah memberikan cahaya penerang bagi pandangan seseorang, menjadi pembimbing dan penuntun di tengah kegelapan. Luar biasa, ini fungsi iman. Makanya kita bersyukurlah, luar biasa dengan kesyukuran kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman. Maka dengan iman ini, di saat orang mungkin pada sedang ngapain hari ini jam segini, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di tempat ini, merasakan indahnya duduk dengan sepotong roti, dengan segelas teh manis, jazakumullah khair, pengurus luar biasa. Mari silakan Pak, saya juga menjadi minum. Insyaallah. Roti. Kualitas kegiatan. Aduh, nggak ada gimana? Ada. Gimana? Ada mau lewat.
Jadi yang nakul basirah lil mu'min, iman ini memberikan basirah, memberikan mata hati menjadi melek, mata hatinya menjadi cerdas, tajam dalam melihat sesuatu, dan diberikan kekuatan hati ini untuk membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, dan sesuai dengan doa yang biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Itu hanya orang yang beriman saja yang bisa mendapatkan itu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itulah Quran. Jadi ya Allah, karuniakan kepada kami petunjuk yang hak, yang benar itu adalah benar, dan berikan kekuatan pada kami untuk mengikutinya, dan berikan petunjuk pada kami yang batil itu adalah batil, dan berikan kekuatan kami untuk meninggalkannya. Jadi ini adalah Quran, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak punya Quran itu. Makanya kalau dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nyeselnya itu luar biasa. Dalam surat yang biasa kita baca, yang kita hafal, surat Tabarak, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Alangkah meruginya aku, alangkah menderitanya aku, alangkah nyeselnya aku hari ini. Coba aku di dunia dulu gunakan akal, pikiran, dan hati kami dan pendengaran kami tidak akan menderita seperti sekarang ini. Jadi penyesalan orang-orang yang tidak beriman itu luar biasa nanti. Karena apa? Di dunia ini dia tidak punya kurban, akal pikirannya, hatinya tidak berfungsi. Makanya Al-Quran menyatakan dalam Al-A'raf 172, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadi orang lain yang tidak beriman itu tidak pernah menggunakan hati, tidak pernah memfungsikan pendengaran, penglihatan. Jadi mereka seperti bahagia. Bahagia itu binatang ternak, bahkan lebih hina. Jemaah sekalian dirahmati Allah, itu adalah yang kedua. Jadi fungsi iman itu luar biasa, menghidupkan basirah kita, menghidupkan mata hati kita menjadi melek dengan segala kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang ba'asu 'ala sabr wassabat amamal bala, memberikan kekuatan pada kita untuk bersabar. Kesabaran orang beriman dan orang yang tidak punya iman beda jauh. Orang yang tidak beriman itu adalah disebutkan dalam surat 51, idza massahul khairu manu'a wa idza massahus syarru jazu'a. Kalau diberikan kondisi yang baik, girangnya luar biasa keingetannya. Kalau diberikan kondisi buruk, ngedumel sumpah serapahnya luar biasa. Itu orang yang tidak ada beriman. Tapi kalau orang beriman, Rasulullah sampaikan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra syakar wa in asabahu dharra sabar wa dzalika laysa illa lil mu'min. Kalau seorang yang beriman itu menanjungkan urusan hidupnya. Kalau dalam kondisi baik, dia bersyukur pada Allah, berterima kasih, diterima dan dikasih lagi. Itu konsep terima kasih, terima, dikasih. Jadi gak pelit, syukurnya luar biasa. Dan kalau diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sabarnya luar biasa. Subhanallah, itu adalah seorang mukmin. Jadi keimanan ini memberikan kekuatan kita untuk bersabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan, godaan yang luar biasa. Memang hidup ini butuh kesabaran. Dan sabar itu tentunya adalah harus ada ikhtiar. Makanya ayatnya kan wasta'inu
Bisabri wassalat. Sabar didahulukan dulu baru sholat. Maksudnya apa? Sabar itu di situ ada sisi ikhtiar manusiawi. Jadi ada ikhtiar manusiawi, kemudian pada posisi yang mentok berserah pada Allah. Tapi kalau orang nggak beriman sudah mentok, dia berserah kepada apa? Nggak ada yang berserahnya. Jadi akhirnya kalau sudah mentok, ya sudah dia pakai akalnya atau ngikutin setan dan begitu. Makanya biasanya banyak orang-orang yang nggak punya iman begitu mengalami depresi, tekanan mental, menghadapi problem yang banyak, kemudian lariannya kemana? Nah, kepada narkoba maksudnya, kepada narkoba, kepada api yang bergejolak itu narkoba. Tidak tahu kok yang namanya narkoba itu siapa dulu? Narkoba. Jangan sekali dirahmati Allah, itu yang ketiga. Jadi yang berasu ala sabr lil mu'min indah muwajahati al-ibtila, memberikan kekuatan kesabaran yang ekstra bagi seorang mukmin dalam menghadapi berbagai macam tantangan, godaan dan cobaan. Itu fungsi iman. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah, kita panjatkan beberapa panggilan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar atas segala kelemahan diri kita semuanya dalam kehidupan ini. Astagfirullahaladzim. 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 Wa natubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم يا ربنا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا اننا فقراء اليك وانت الغني الحميد فاغننا. Kami ini butuh kepadamu ya Allah, Engkau yang maha kaya dan terpuji. Karuniakan kepada kami ya Allah kekayaan hati, kekayaan moral, kekayaan iman Islam, kekayaan yang Kau berkahi ya Allah ya Rabb. Allahumma ya Rabbana zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, karuniakan kepada kami hamba-Hamba-Mu yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Selalu ya Allah tambahkan kepada kami keimanan kami ya Allah, kepahaman kami terhadap agama-Mu ya Allah, dan karuniakan ya Allah kuatnya keyakinan kami akan segala kebenaran dari-Mu ya Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Karuniakan pada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatan. Karuniakan pada kami ya Allah kekuatan untuk mentaati-Mu ya Allah, yang mengantarkan kami meraih surga-Mu ya Allah. Wa minal yaqini ma tu'afidu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Karuniakan pada kami kuatnya keyakinan dan iman ya Allah akan segala kebenaran dari-Mu ya Rabb, yang meringankan beban kami dalam menghadapi berbagai tantangan cobaan dalam kehidupan dunia ini ya Allah ya Rabbana. Allahumma ja'al qulubana mutmainnatan ya Rabb biliqa'ika ya Rabb. Karuniakan ya Allah kepada kami hati-hati kami tertenteraman dan ketenangan ya Allah atas dasar keyakinan kami akan hari perjumpaan kami dengan-Mu nanti ya Allah ya Sami'an du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.